Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam para petani milenial. Malam ini saya ingin menunjukkan beberapa obat yang akan saya gunakan untuk melakukan penyemprotan pada tanaman jagung di umur di masa vegetatif ya, di masa pertumbuhan. Jadi di masa pertumbuhan inilah obat yang akan saya gunakan untuk mengganti untuk mengganti pupuk daun gitu. Jadi biasanya orang menggunakan para petani menggunakan pupuk daun itu menggunakan Gandasil D. Jadi Gandasil khusus untuk daun, karena saya kekurangan uang teman-teman, jadi saya menggunakan beberapa pilihan obat untuk menanggulangi kekurangan dana. Nah, sehingga membuat saya memutar otak untuk menggunakan beberapa obat, saya campur supaya bisa menghasilkan pupuk yang berimbang gitu. Jadi di sini saya akan jelaskan. Di yang pertama ini adalah Ultradap. Ultradap ini adalah obat pupuk daun ya teman-teman. Jadi ini adalah pupuk daun dari Pak Tani. Jadi untuk kandungan yang dimiliki atau unsur hara yang dimiliki oleh Ultradap ini, yang pertama nitrogen sebesar 12%. Jadi nitrogen ini fungsinya untuk mempercepat daun itu bisa hijau. Jadi untuk pertumbuhan itu semakin cepat untuk itu nitrogen. Kemudian P2O05 itu atau fosfat itu sebesar 60%. Jadi fosfat ini fungsinya untuk memperbesar batang dan mempercepat atau memperkokoh akar teman-teman. Jadi di sini yang kurang itu kalium, jadi hanya nitrogen dengan fosfat. Ultradap ini saya pakai sisa dari penyemprotan padi yang kemarin. Kemudian saya juga akan menggunakan regen. Regen ini hanya setengah, sisa kemarin ya, waktu masa tanam kemarin. Jadi untuk ulat ini. Kemudian ini NPK 16 ya. Jadi NPK 16 ini dari Pak Tani. Jadi nitrogennya 16%, fosfatnya 16%, kemudian kaliumnya 16%. Sementara kandungan tambahan yang terkandung di dalam pupuk NPK 16 ini ada nitrat 17%, B90, J60, Cu60, magnesium 55 ppm. Jadi saya kira ini pupuk majemuk ya teman-teman. Selain ada pupuk utama NPK-nya, kemudian ada tambahan nutrisi yang bisa diberikan untuk tanaman. Jadi kebutuhan ini hanya sedikit saja ya, jadi tanaman itu butuh seperti ini. Kemudian yang kedua ada antrakol. Jadi antrakol nanti saya akan campur antrakol. Kemudian antrakol juga ini sisa ya teman-teman. Kemudian ini ada Grentoni. Selain Grentoni ada micin. Saya akan campurkan micin. Untuk NPK 16 ini sudah saya masukkan di ember ini, di wadah ini untuk dicairkan. Jadi ketika kita sudah mencampur NPK 16 ini ke dalam wadah, itu kita tidak boleh melakukan penyemprotan langsung teman-teman ya. Jadi ini cukup keras sekali NPK 16 ini. Nah, pada misalnya sekitar kalau kita sudah mencairkan pupuk NPK ini,
sekitar kita harus mendiamkan sekitar minimal 2-3 malam, 2-3 hari teman-teman, untuk bisa dilakukan penyemprotan. Supaya apa? Supaya gas yang terkandung di dalam NPK ini bisa keluar, dan ini menjadi pupuk organik. Nanti pupuk organik ketika dicampurkan ke dalam air dan kita menyimpan beberapa hari, ya maksimal 1 minggu lah kita bisa simpan. Harusnya air yang kita pakai itu adalah air kelapa, cuma karena saya nggak punya, jadi kita pakai saja air biasa. Nanti semua ini akan dicampur teman-teman. Jadi proses pencampurannya tunggu di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam para petani milenial. Dan itu jagungnya.